Kasus dari negara India kali ini berada di kota Roorkee yang ada di distrik Haridwar. Kisahnya lumayan kompleks, di mana pada awalnya melibatkan perselisihan antara abang adik, lalu berbelok menjadi persaingan antara ibu dan putrinya. Pasangan Kapadia yang berasal di kota Roorkee yang ada di India, sang suami bernama Lohit yang lahir pada tahun 1963, kemudian menikah dengan Mai Kapadia pada tahun 1988 yang 2 tahun lebih muda darinya. Lohit terbilang keturunan juragan kaya di Roorkee. Ayah dan pamannya memiliki banyak tanah perkebunan dan usaha bidang pewarnaan kain sari sejak tahun 1950-an. Keterampilan ini membuat Lohit juga menggeluti 2 usaha tersebut bersama istrinya. Pada tahun 1990, putri mereka lahir dan diberi nama Soumya Kapadia. Anaknya cantik dan pintar dalam bidang akademis. Sebenarnya, Soumya juga tertarik menggeluti bidang usaha yang dijalani ayahnya. Namun kelihatannya, sang ayah menyuruh dia untuk lanjut kuliah dan memilih karir dalam bidang keuangan. Berharap putrinya bisa keluar dari wilayah Roorkee dan bekerja di kota besar. Makanya, Soumya pun kemudian menjalani pendidikan di kampus Dowell Vaikli Roorkee. Lalu pindah ke Delhi dan menjadi tenaga keuangan pada sebuah bank swasta yang ada di sana. Karena Soumya merupakan anak tunggal, maka Lohit dan Mahi hanya tinggal berdua saja sejak putrinya kerja di luar kota. Namun nampaknya keharmonisan keduanya enggak bertahan lama. Ibu Mahi terkenal sebagai pribadi yang berisik, suka ikut campur urusan orang lain dan juga centil. Hal ini sebenarnya menjadi daya tarik dia saat dulu berkenalan dengan suaminya. Pak Lohit juga mikirnya, palingan semakin tua istrinya akan semakin kalem. Kelihatannya sih begitu, tapi hanya di depan Pak Lohit saja. Namun di belakang, setelah putri mereka pindah ke kota, Ibu Mahi malahan suka minum alkohol serta ngumpul bersama pria-pria muda. Sebenarnya banyak orang tahu, tapi segan mengadu kepada Pak Lohit yang cukup dihormati di sana. Lama-kelamaan ada juga yang ngasih tahu, sampai-sampai terbongkarlah semua keburukan istrinya itu kala tertangkap basah sedang bersama salah seorang karyawannya di sebuah hotel. Walaupun memecat karyawan tersebut, nampaknya Pak Lohit tidak sanggup untuk meminta pisah terhadap istrinya. Selain dia menjaga nama baik keluarga, Pak Lohit tidak ingin membuat putrinya yang ada di luar kota kepikiran. Akan tidak baik untuk Soumya bila orang tahu dia datang dari keluarga yang bercerai, apalagi jika tahu perilaku ibunya. Intinya, sang ayah menyembunyikan keburukan Ibu Mahi. Demi sang putri, takutnya nanti Soumya susah dapat jodoh jika orang tua calon suaminya ketat masalah seluk-beluk dari keluarganya. Pak Lohit memaafkan sang istri yang berjanji akan setia sampai kapanpun dan tetap merahasiakan hal tersebut dari putrinya. Padahal hampir semua karyawan yang bekerja pada ayahnya udah tahu masalah Ibu Mahi, tapi semua berjanji akan tutup mulut. Pada awal tahun 2020, Pak Lohit sakit keras dan mulai menjalani pengobatan di rumah. Dia meminta beberapa karyawan serta adik iparnya untuk terus menjalani usaha mereka, sementara sang istri dipercaya menjadi pengawas keuangan. Sayangnya kesehatan Pak Lohit menurun terus, dan beliau pun menghembuskan nafas terakhir di bulan Februari tahun 2020. Tentunya sang putri Soumya sangat sedih. Dia sudah hampir berhenti bekerja, namun ingat pesan sang ayah untuk menjadi seorang banker yang handal. Akhirnya, dia tetap bertahan di Delhi. Beruntung, sang pacar yang sudah bersamanya selama setahun ini selalu setia menemani Soumya. Pria tersebut namanya adalah Vitan Ganguly.
usianya lebih muda setahun dibandingkan Soumya. Pemuda tersebut bekerja sebagai pemasang jaringan internet perkantoran dan juga memperbaiki apabila ada masalah. Disinilah awal dikenal dengan Soumya karena sering datang ke kantor wanita tersebut saat melakukan instalasi ataupun pemeriksaan jaringan internet. Fitan sangat menyayangi Soumya walaupun dia lebih muda. Begitu juga Soumya yang menganggap Fitan cukup gentle walaupun hanya seorang lulusan SMA. Sampai 2 bulan setelah kepergian sang ayah, tepatnya pada April 2020, Fitan memperkenalkan abangnya kepada Soumya yang namanya adalah Karun, yang baru saja pindah dari kota Nagpur ke Delhi. Niatnya mau cari kerja sebab baru saja kena PHK berhubungan dengan pandemi. Namun nampaknya Fitan belum punya informasi lowongan dan membiarkan abangnya tinggal numpang di apartemen kecilnya itu. Lama-kelamaan, keberadaan Carun mulai membebani sang adik. Pekerjaan Fitan juga mulai susah karena banyak klien tidak beroperasi selama pandemi. Hal ini membuat Soumya sering membantu pacarnya tersebut dalam masalah keuangan. Dia sering mendatangi apartemen Fitan sambil membawa makanan, dan hal ini mempererat hubungan mereka bertiga. Bahkan wanita itu juga bercerita panjang tentang kepergian sang ayah serta bidang usaha yang dimiliki keluarga mereka. Makanya kemudian Soumya menawarkan Karun untuk pergi menemui ibunya dan bekerja di kota Roorkee. Semuanya setuju, namun nampaknya harus diundur dulu karena beberapa titik di perjalanan masih lockdown kala itu. 2 bulan menumpang di kediaman adiknya membuat Carun semakin dekat dengan Soumya. Sampai pada Juni 2020, Fitan yang iseng membuka handphone abangnya membaca pesan WhatsApp antara Soumya dan Carun. Isinya mengenai banyak hal yang bahkan membuat Fitan sangat kaget. Dia tidak menyangka sang abang dan kekasihnya saling berhubungan selama ini di belakangnya. Tentu saja ini membuat Fitan ngamuk dan marah. Terjadi perkelahian antara abang dan adik tersebut. Bahkan sampai pukul-pukulan dan kehadiran Soumya pun tidak bisa memulihkan keadaan. Wanita itu minta maaf kepada Fitan karena dirinya kini lebih mencintai sang abang yaitu Carun. Begitu juga sebaliknya, dengan hati yang sangat kecewa, Fitan pergi meninggalkan kedua orang tersebut di apartemennya. Dia menghilang entah kemana sedangkan Carun mulai jadi pacaran sama Soumya. Wanita tersebut membiayai kebutuhan hidup pria itu, bahkan berniat akan segera menikah jika Carun sudah mendapatkan pekerjaan. Keadaan perekonomian di tahun 2020 ternyata tidak bisa membaik dengan cepat. Begitu juga sama pekerjaan yang dijalani Soumya. Beberapa kantor cabang pembantu tempat dia kerja mulai ditutup dan sebagian karyawan mulai dirumahkan. Yang sudah senior digabung di cabang umum, ini juga yang mempengaruhi pendapatan gadis itu, di mana dia harus tetap menafkahi pacarnya Carun yang pengangguran. Pada bulan Juli 2021, sang ibu Mahi menelpon Soumya dan bercerita tentang Fitan yang katanya kini sudah bekerja di salah satu perkebunan mereka. Sang ibu ternyata sudah tahu semua cerita hubungan mereka yang berakhir, dan Soumya hanya mengatakan biar saja Fitan kerja di sana. Kondisi lagi susah, tidak mudah mendapatkan pekerjaan, dan berharap ibunya mau menjaga Fitan. Pemuda itu cukup baik, dan sebulan kemudian Soumya yang berusia 30 tahun semakin matang dengan rencana pernikahannya bersama Carun. Keduanya pun pulang ke Roorkee untuk berbicara dengan ibunya Soumya, karena bagaimanapun mereka perlu bantuan dana sementara. Orang tua Carun sama sekali nggak punya uang. Hanya Ibu Mahi harapan mereka satu-satunya untuk dapat membantu semua biaya pernikahannya.
Makanya kemudian baik Soumya dan Charun menginap di Roorkee, sekaligus berdiskusi tentang konsep pernikahan nantinya. Namun ternyata bukan hanya mereka berdua saja yang punya rencana indah. Sang ibu Mahi juga mengumumkan akan segera menikah dengan pacar barunya, yaitu Vitan, mantannya si Soumya. Tentunya hal ini bikin sang putri kaget, karena ibunya kan baru menjana 6 bulan. Bisa-bisanya pengen langsung nikah, apalagi dengan Vitan yang notabene adalah adik calon suaminya. Pertengkaran pun terjadi dan ibu Mahi enggak peduli sama sekali. Dia mencintai Vitan, begitu juga sebaliknya. Biarin saja orang bicara apa, toh mereka yang jalanin. Bahkan sang ibu dengan terang-terangan bilang bahwa Vitan yang akan memimpin perkebunan dan usaha pewarnaan kain sari setelah sah nanti menjadi suami dari ibu Mahi. Dan sekali lagi, walaupun marah-marah, Soumya tidak dapat berbuat apa-apa. Charun sempat menasihati adiknya untuk enggak berbuat aneh dan mencari istri yang sebaya. Namun Vitan hanya cuek kepada abangnya itu. Soumya bahkan mendatangi 2 orang pamannya untuk membicarakan masalah ini. Namun semuanya bilang ayahnya dulu memang berpesan agar kelak istrinya boleh menikah lagi supaya enggak kesepian. Wanita itu juga meminta ibunya memberi harta warisan yang menjadi haknya, namun nampaknya sang ayah cuma memberikan 15% dari total semua kekayaan. 85% diberikan kepada ibunya dengan harapan bahwa kelak Soumya bisa mencari suami yang kaya dan menafkahinya. Hal ini yang kemudian membuat gadis itu curiga bahwa sang ibu telah mengatur semuanya tentang kepergian ayahnya dan tentang harta waris serta kekuasaan atas usaha yang dimilikinya. Tapi sayangnya Soumya nggak punya bukti untuk menuduh sang ibu. Yang ada terus saja pertengkaran dan pertengkaran terjadi. Padahal ibunya juga sudah janji akan membayar semua biaya kalau Soumya menikah. Tapi sang putri kesel saja kalau emaknya harus menikah dengan Vitan. Seminggu setelah mereka tinggal di rumah ibunya, sikap Charun mulai berubah. Dia malahan jadi cuek kepada Soumya dan lebih sering mengobrol bersama ibu Mahi. Rajin bikin kopi, serta ngantar ke pasar dan ngantar ke kebun. Bahkan beberapa kali Charun dan Vitan berantem hanya karena berebut siapa yang mau ngantar ibu Mahi ke pesta kondangan. Soumya mikir ia mungkin tunangannya itu lagi mau caper karena entar kan dibiayain nikah dan dibayarin sama calon mertuanya. Jadi biarin saja sama dia. Walaupun terasa agak aneh, sampai pada suatu malam di pertengahan September 2020 saat mau tidur di kamar, Soumya mendengar teriakan ibunya dari ruang tamu. Berkata, "Vitan, kamu tidur di toko malam ini. Soalnya sekarang bukan giliran kamu. Nggak usah ngelawan." Hal ini bikin Soumya bingung dan dia keluar dan mengecek ke kamar sebelah di mana Charun tidur. Nampaknya terkunci dari dalam, lalu Soumya balik ke kamarnya lagi. Namun sekitar jam 1 malam, Soumya terbangun dan menuju dapur untuk minum. Setelahnya dia iseng mendorong pintu kamar di sebelahnya di mana seharusnya sang tunangannya yaitu Charun sedang tidur. Ternyata pintunya terbuka dan nggak ada Charun di dalamnya. Soumya curiga dan segera ke lantai 1 mendatangi kamar ibunya. Dia punya firasat nggak enak dan dia tempelkan telinganya di pintu kamar sang ibu. Memang ia mendengar suara Charun di sana. Dengan menangis, Soumya menggedor-gedor pintu dan sang ibu muncul bersama Charun. Ibu Mahi meminta maaf kepada putrinya, namun dia bilang semua ini justru karena ajakan Charun. Benar saja, ternyata Charun mengaku langsung.
Dia sangat menyukai Bu Mahi dan berniat memutuskan tali pertunangannya dengan Soumya. Dia membatalkan rencana pernikahan mereka. Hal ini bikin gadis itu marah. Dia kembali ke kamarnya dan keesokan paginya sudah pergi kembali ke kota Delhi sendirian. Sebenarnya, Soumya sempat menelpon dua pamannya dan mengadukan tentang kejadian tersebut. Mereka mendatangi kediaman Bu Mahi dan memperingatinya. Sayangnya, dua pamannya itu merupakan adik Bu Mahi. Karena Pak Lauhit dulu kan anak tunggal, jadi tetap saja wanita tua itu yang berkuasa dan susah untuk dinasehatin. Dia bahkan mengatakan sedang mencoba menyeleksi mana yang paling tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Karena kini baik Charun dan Fitan sudah berbalik arah, ingin menjadi suami dari Bu Mahi. Bu Mahi sedang mencari tahu mana pria yang terbaik dan sisanya akan dikasih buat Soumya. Waduh, dia tidak menggubris peringatan adiknya yang mengatakan bahwa bisa saja kedua pria ini cuma mau mengejar hartanya doang. Tapi jawaban Bu Mahi malah bikin menohok. Kamu belum kenal saya. Dari dulu kan saya memang idola semua idola. Hingga pada hari Rabu 16 Desember 2020 Bu Mahi mengusir Charun dari rumahnya serta menyuruh pria tersebut kembali ke Delhi untuk menemui tunangannya yaitu si Soumya. Namun pria itu menolak dan bilang Soumya pasti udah gak mau menerimanya. Bu Mahi gak peduli dan bilang lagi bahwa dia sudah memilih Fitan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Jadi sebaiknya Charun coba rayu Soumya bagaimanapun caranya. Dan dia janji kelak akan membiayai semua pengeluaran pernikahan mereka. Sore harinya sekitar jam 4 Charun mendatangi salah satu kebun milik keluarga Kapadia, di mana Fitan ada di sana yang sedang mengawasi beberapa pekerja. Charun mengajak adiknya ke belakang gudang lalu menyerang pemuda itu dengan pisau yang dibawanya. Sempat terjadi perlawanan namun nampaknya Fitan tidak berkutik dan dia pun menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian dengan usianya yang baru 29 tahun. Berharap tidak ada saksi, Charun berniat kabur. Ternyata saat itu banyak pekerja yang melihatnya dan segera melaporkan ke polisi. 3 jam kemudian dia berhasil dibekuk saat bersembunyi di antara pepohonan yang ada di Taman Solani. Tentunya kejadian ini bikin Bu Mahi kaget. Tapi dia sepertinya cuek karena dengan uang yang banyak bisa cari cowok lain. 2 hari kemudian, pada Jumat 18 Desember 2020, seorang wanita bernama Sanvi mendatangi kediaman Bu Mahi dan marah-marah karena merasa suaminya yang polisi bernama Pranel telah digoda oleh wanita itu. Bu Sanvi ini datang bersama adiknya yang bernama Johan. Keduanya mengamuk di kediaman rumah Bu Mahi, lalu melepaskan peluru ke arah perempuan tua itu. Wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang 55 tahun. Setelahnya baik Bu Sanvi dan adiknya Johan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Sebenarnya, kejadian yang menimpa Bu Mahi, Charun dan Fitan cukup mengagetkan bagi Soumya. Namun, tak mengapa, dia nggak bersedih. Pamannya di Roorkee memanggil wanita itu kembali untuk datang ke sana dan menjaga rumah mereka. Walaupun menurut pengacara, surat wasiat menyatakan ibunya yang dapat bagian terbesar, namun karena orangnya telah tiada, kini semuanya jatuh ke tangan Soumya secara otomatis. Karena Bu Mahi kan belum sempat membuat surat wasiat. Menurut kesaksiannya Charun pada penyidik, ia mengaku dia hilaf dengan betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Bu Mahi. Dia yang merasa selalu hidup dalam kemiskinan sejak kecil, ingin sekali membuat Bu Mahi jatuh ke pelukannya dengan menjadi penguasa semua uang dan juga usaha yang ada.
Dia tidak ingin adiknya Fitan mendapatkannya, sebab hubungan mereka udah nggak akur sejak putus dari Somya. Makanya apapun yang terjadi, Charun ingin merampas semua harta Bumahi. Polisi juga menjelaskan kepada Somya bahwa Charun merupakan pemuda yang cuma lulusan SMP dan pekerjaannya selalu berubah-ubah karena dia orangnya nggak bertahan. Namun dia jago dalam urusan wanita. Bahkan Somya juga tahu dari polisi bahwa sebelum bertunangan dengan dirinya, Charun pernah menikah 2 kali tapi ditinggal begitu saja karena malas untuk ngasih nafkah. Berbeda dengan Fitan yang lulusan SMA dan lebih jujur. Makanya Somya sempat nyasar juga, pernah mencapakan Fitan demi Charun yang tidak baik. Pada persidangannya di Pengadilan Tinggi Distrik Haridwar, Kamis 20 Mei 2021, tidak ada satu saksi pun yang meringankan Charun. Pria berusia 32 tahun itu akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dengan sangat terencana menghabisi nyawa adiknya sendiri. Serta ketahuan juga sempat mengambil beberapa perhiasan milik Bumahi yang ditemukan di kantong celananya saat dia tertangkap. Sementara untuk kasus terhadap Bumahi Kapadia, Saanpi dan adiknya Johan menyatakan motif mereka selama ini wanita itu dianggap merayu sang suami yang pernah menolaknya. Sebenarnya, Saanpi sudah beberapa kali bertengkar dengan Bumahi tentang masalah ini. Namun karena merasa dirinya lebih kaya dan berkuasa di daerah tersebut, Bumahi berani terang-terangan bilang akan merebut Pranil. Dari keterangan beberapa saksi, juga diketahui Bumahi pernah mencoba untuk membakar kediaman Saanvi. Yang parahnya lagi, sang suami Pranil keseringan mau diajak ketemuan sama Bumahi dengan iming-iming uang. Sampai kemudian, pengacara Vipin Kumar ikut membantu Bu Saanvi menuntut sang suami Pranil atas perbuatan tercela. Sampai akhirnya hasil keputusan masih di Pengadilan Tinggi Distrik Haridwar pada Rabu 14 Juli 2021. Hakim menjatuhi hukuman 15 tahun kepada Saanvi dan adiknya Johan dijatuhi 10 tahun kurungan atas apa yang mereka perbuat terhadap Bumahi. Diketahui juga mereka mendapatkan senjata dari lemari sang suami Pranil yang merupakan anggota kepolisian. Sebulan kemudian dengan upaya dan kerja keras pengacara Vipin Kumar, mereka juga berhasil menghukum Pak Pranil untuk 5 bulan kurungan atas perbuatan tercela karena hubungannya dengan Ibu Mahi yang selama ini di belakang istrinya. Sementara Somya kemudian menetap seutuhnya di kota Roorkee dan bersama pamannya meneruskan usaha perkebunan milik sang ayah. Bagaimana menurut kamu? Apakah Somya juga salah selama ini karena dia dulu yang berkhianat terhadap Fitan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Dukung terus channel ini agar kedepannya lebih semangat lagi berbagi informasi-informasi menarik lainnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kami dari SD Channel pamit undur diri. Bye.